Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas sejarah Herodes yang agung. Menurut buku Perang Yahudi yang dikarang oleh Josephus Flavius, Herodes pertama kali memimpin Galilea ketika ia masih sangat muda, dan ia diangkat oleh ayahnya Antipater. Untuk Antipater sendiri yang adalah seorang Edom, terlibat perebutan kekuasaan di kerajaan Yerusalem antara Hyrcanus dan Aristobulus yang masih bersaudara. Ketika Pompei telah lewat melalui Syria di dalam kampanye militer mereka dan tiba di Damaskus sekitar tahun 64 sebelum Masehi, Hyrcanus dan Antipater lari kepadanya untuk mendapatkan bantuan. Kemudian mereka berbaris menghadapi Aristobulus dan membantai pasukan Aristobulus yang bersembunyi di dalam sebuah kuil, dan jumlah orang Yahudi yang terbunuh sebanyak 12.000 orang. Setelah itu, Pompei membuat Hyrcanus sebagai imam besar. Dalam suatu perang saudara antara Julius Caesar menghadapi Pompei sekitar tahun 49 sebelum Masehi hingga tahun 45 sebelum Masehi, Caesar mengalahkan Pompei, dan setelah Pompei wafat di tahun 45 sebelum Masehi, Antipater mengubah posisi dan memelihara sebuah persahabatan dengan Caesar. Ketika Mithridates dari Pergamus dengan kekuatan yang ia pimpin menghadapi orang-orang Mesir guna membantu Caesar, penduduk Pelusium menolak memberikan suatu jalan untuk dilaluinya. Antipater datang kepada Mithridates guna membantunya dengan 3.000 orang bersenjata. Setelah Pelusium dikuasai, mereka berperang dengan orang-orang Mesir di suatu tempat yang disebut perkemahan Yahudi, dan membantai mereka dalam suatu jumlah yang besar. Caesar membesarkan hati Antipater yang mengambil usaha lain yang penuh resiko bagi dirinya, dan itu dengan memberikannya puji-pujian yang luar biasa dan sejumlah harapan akan penghargaan. Demikianlah, Caesar memberikan Antipater keistimewaan seorang warga negara Roma dan kebebasan dari pajak-pajak, dan mengangkatnya sebagai seorang prokurator atas semua Yudea. Caesar juga menetapkan Hyrcanus di posisi imam besar. Setelah beberapa waktu, Antipater mengangkat putra tertuanya Phasaelus sebagai gubernur di Yerusalem. Ia juga mengirim putra selanjutnya, yakni Herodes yang masih sangat muda, dengan otoritas yang sama ke dalam Galilea. Di waktu itu, terdapat para perampok yang menjarah bangsa tersebut. Segera Herodes menemukan bahan-bahan yang layak untuk semangatnya yang aktif guna membuka pekerjaannya. Sebagaimana selanjutnya ia menemukan Hezekia sang kepala dari para perampok yang kabur melewati bagian yang bertetangga dengan Syria dengan suatu label orang yang paling dilarang. Herodes menangkap dan membunuhnya, dan juga banyak para perampok yang bersama dengannya. Atas kesuksesan ini, ia jadi diperkenalkan dengan Sextus Caesar, seorang pemimpin dari Syria dan seorang kerabat dari Julius Caesar. Untuk kejayaan Herodes tersebut, bahkan mempengaruhi Hyrcanus sendiri secara pribadi. Dan terdapat juga banyak orang di dalam istana itu sendiri yang membakar kedengkiannya. Sekarang Hyrcanus yang terbakar dengan begitu banyaknya perbincangan mengenai Herodes, memanggil Herodes guna mendapatkan persidangannya. Untuk kasus di mana Herodes membantai begitu banyak orang, tanpa adanya ia memberikan perintah untuk melakukan hal tersebut, dan ini bertentangan terhadap hukum Yahudi yang tidak mengizinkan adanya orang untuk dibunuh hingga ia terhukum di dalam keputusan. Namun, Sextus Caesar yang di dalam kekhawatiran terhadap Herodes, jangan sampai ia akan ditawan oleh Hyrcanus dan membawanya pada penghukuman. Jadi, Sextus mengirim maklumat kepada Hyrcanus, di mana ia harus melepaskan Herodes. Demikianlah, Hyrcanus melepaskan Herodes tanpa dirinya menyetujuinya. Ketika Cassius dan Brutus telah membunuh Julius Caesar, mereka datang ke dalam Syria dalam upaya untuk mendapatkan kekuatan yang ada di Apamia. Cassius juga meminta upeti yang sangat memberatkan dan memerintahkan di mana bangsa Yahudi harus membawa 700 telen. Antipater yang takut akan gertakan Cassius membagi jumlah ini di antara para putranya dan di antara para kenalannya, dan di antara mereka ia mensyaratkan salah satunya kepada Malikus. Herodes berada di tempat yang pertama, meringankan hasrat dari Cassius dengan membawa bagiannya keluar dari Galilea. Herodes juga berhasrat akan membunuh Malikus
karena Malikus tidak membuat suatu ketergesa-gesaan dalam beratnya upeti tersebut. Namun Antipater mencegah Herodes dan mendapatkan di dalam kebaikan Cassius dengan membawa 100 talent dengan segera. Karena Herodes menyukai mendapatkan suatu bagian yang besar di dalam penyediaan sejumlah kebutuhan Cassius dan Brutus, mereka kemudian membuatnya sebagai prokurator atas semua Syria. Namun kekuatan dan sejumlah harapan dari Herodes menjadi penyebab dari kejatuhan Antipater, di mana Malikus merusak ataupun merayu salah satu pengusung gelas raja dengan uang untuk memberikan suatu minuman yang beracun kepada Antipater dan mati dalam sebuah pesta. Ketika Caesar Octavian dan Mark Antony telah membantai Cassius di dekat Filipi, Octavian pergi ke Italia dan Antony pergi ke Asia. Kemudian, para pembesar bangsa Yahudi datang kepada Antony menyalahkan Phasaelus dan Herodes, di mana mereka memelihara pemerintahan dengan kekerasan dan di mana Hyrcanus tidak lebih daripada sebuah nama yang dihormati. Herodes tampaknya siap untuk menjawab tuduhan ini dan mendapatkan Antony sebagai temannya dengan jumlah uang yang besar yang ia berikan kepadanya. Namun setelah ini, datanglah 100 para tokoh di antara orang-orang Yahudi kepada Antony yang telah jatuh cinta kepada Cleopatra. Mereka kembali menyalahkan Phasaelus dan Herodes. Karena Antony berkomitmen terhadap kakak beradik ini, kemudian para duta tersebut memiliki kemarahan akan prosedur ini. Antony mengambil 15 dari mereka dan menempatkan mereka ke dalam tahanan, sementara yang tersisa ia buang jauh secara memalukan. Namun kemudian, orang-orang Yahudi mengirim kembali 1000 para duta ke Tire. Dan ia mengirim keluar gubernur Tire dan memerintahkannya untuk menghukum semua yang ia bisa tangkap dari mereka. Sebagaimana Antony berbaris ke Yerusalem, ia membereskan sejumlah hal secara administrasi terhadap siapa yang ia telah putuskan sebagai raja lokal. Buat teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video ini.